Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa mata kuliah pendidikan Pancasila. Di pekan ke-15 ini metode pembelajarannya diskusi kelompok. Seperti biasa di pekan-pekan diskusi, kita akan diskusi dengan tema Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Seperti biasa tentu Anda harus mengungkapkan konsep-konsepnya, lalu kemudian Anda melihat realita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu masalahnya apa, setelah itu apa alternatif solusinya. Nah, kalau kita bicara paradigma, ini sebenarnya mengandung konotasi pengertian terkait sumber nilai, pola pikir, orientasi dasar, ya, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses pembangunan. Jadi sumber nilainya seperti apa? Jadi ada orientasi nilai di situ sebenarnya. Ada core values-nya, ya. Yang tentu itu sangat dipengaruhi oleh dasar negara, ideologi, filosofi sebuah negara bangsa. Nah, kalau kita bicara landasan pembangunan ini kan landasan idenya adalah Pancasila. Nah, itu biasa disebut juga identitas fundamental, ya. Kemudian ada landasan konstitusionalnya, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi terkait dengan norma-norma dasar ini, gitu, ada aturan-aturan. Kemudian landasan visionalnya adalah wawasan Nusantara. Jadi cara pandang bangsa ini terhadap diri dan lingkungannya. Dirinya yang bineka dan lingkungannya yang negara kepulauan berciri Nusantara. Kemudian landasan konsepsionalnya adalah ketahanan nasional. Sebagai sesuatu yang dinamis, ya, di mana di situ ada kontestasi antara ancaman, tantangan, hambatan, dan tujuan dengan kemampuan, kekuatan, keuletan, dan ketangguhan. Nah, selanjutnya ini setiap kelompok, ingat kelompok 1 dan 2 itu kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Kelompok 3 dan 4 kaitannya dengan pembangunan politik. Kelompok 5 dan 6 itu kaitannya dengan sosial budaya. Jadi ini kelompok 6, ya, 5 dan 6. Karena pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik, ya, bukan, ya. Jadi ada pembangunan ekonomi, pembangunan politik, sosial budaya, dan pembangunan pertahanan keamanan. Itu kelompok 7. Nah, itu subtemanya. Nah, kalau kita bicara kesatuan ekonomi, ya, bahwa implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi itu adalah menciptakan sebuah tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Itu poin utamanya, ya. Jadi di samping mencerminkan tanggung jawab pengolahan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam. Jadi alam ini kan bukan warisan tapi titipan, ya. Jadi bagaimana membangun dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, tidak boleh lingkungan rusak. Karena ya generasi ke depan juga butuh itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada banyak masalah, ya, apalagi di masa pandemi ini, ya. Di masa globalisasi ada ancaman eksternal, ada ancaman internal. Nanti coba Anda lihat, ya. Ada kesenjangan sosial yang tajam, ya, perekonomian negara itu didominasi oleh asing, ya. Ada banyaklah yang mana itu bisa melemahkan, gitu, ekonomi kita. Kemudian selanjutnya implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Jadi bagaimana pembangunan politik kita, ya, di mana Pancasila menjadi paradigmanya, bahwa yang harus terjadi adalah bagaimana iklim penyelenggaraan negara itu sehat dan dinamis. Jadi bagaimana menciptakan iklim kehidupan politik di mana ikut mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan dinamis. Karena kalau politiknya labil, ada konflik antar elit, antar partai politik misalnya, itu bisa menyebabkan pemerintahan menjadi tidak fokus untuk melaksanakan pembangunan pemerintahan, ya. Jadi pemerintahannya harus kuat, aspiratif, terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Ya, rakyat percaya kepada pemimpinnya bisa membawa negara ini menjadi negara yang maju. Tapi ada banyak masalah sebenarnya kalau bicara politik di Indonesia.
ada praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, muncul dinasti politik, oligarki ya, ada isu SARA digunakan dalam berpolitik, muncul ketidakpercayaan, akhirnya kemudian banyak yang golput, tidak memilih, padahal memilih itu adalah sebuah pintu menuju lahirnya pemimpin yang berintegritas. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah implementasi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa ya kita memang negara yang majemuk, ya. Tapi harus lahir sikap batin dan lahiriah yang mengakui bahwa segala bentuk perbedaan itu adalah kenyataan hidup, sebuah keniscayaan bahwa itu karunia Tuhan. Pelangi indah karena berbeda-beda, kira-kira begitu. Ada Jawa, ada Bugis Makassar, ada Papua, ya, ada Batak, Minang, itu semua sebenarnya adalah sebuah kekayaan hasanah budaya bangsa. Sehingga yang perlu adalah bagaimana persatuan diwujudkan, Tunggal Ika itu terwujud dari lautan Bhinneka kita. Jadi masyarakat yang rukun dan bersatu ya, tanpa ada diskriminasi, walaupun ada yang mayoritas, tapi ada istilah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ada kesederajatan, ada penghargaan tanpa diskriminasi, ya. Tapi bukan juga berarti menolak budaya asing. Tapi yang disaring adalah yang bertentangan. Tapi yang menjadi masalah adalah bisa ada ancaman dari dalam, ya, kemiskinan, kebodohan, keterbakan, ketidakadilan itu menjadi isu yang hanya lahir separatisme, terorisme, ya, kekerasan itu, vandalisme, dan seterusnya. Kemudian ancaman dari luar ada beberapa, kayak hidup konsumtif, hedonis, individualistik itu kan membuat nilai-nilai bangsa hilang, semangat gotong royong, nilai-nilai keagamaan itu hilang, ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana implementasi wawasan Nusantara itu sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ya, bahwa tentu perlu ada sikap cinta tanah air, rela berkorban, bela negara, karena bela negara utamanya itu merupakan hak dan kewajiban warga negara. Karena itu adalah bentuk hubungan mutualis antara negara dengan warga negara. Sehingga ya itu menjadi modal untuk menggerakkan partisipasi warga negara menghadapi segala bentuk ancaman. Karena ya negara ada karena ada rakyat. Rakyat bisa mencapai tujuannya karena ada wadah namanya negara. Sehingga ya perlu ada hubungan yang timbal balik, harmoni hak dan kewajiban dari situ, ya. Baik, adik-adik sekalian, saya pikir itu pengantar awal dari saya untuk Anda buat makalah, nanti kemudian Anda diskusikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.